Berikut adalah analisis dunia yang tidak baik-baik saja dalam perspektif Islam. 1. Krisis moral dan spiritualitas, fasad. Al-Quran dengan tegas menyebut terjadinya fasad kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia. QSR Ram 41. Kerusakan ini tidak hanya bersifat fisik dan ekologis, tetapi juga kerusakan moral dan spiritual. Beberapa bentuk nyata dari krisis ini antara lain: erosi nilai moral, ditandai dengan menguatnya budaya hedonisme, materialisme, dan gaya hidup yang mengagungkan kenikmatan duniawi, sementara kehidupan akhirat diabaikan. Krisis akhlak dan amanah terlihat dari meningkatnya kezaliman, ketidakadilan, kebohongan, serta hilangnya rasa malu dan tanggung jawab dalam berbagai lini kehidupan, baik sosial, politik maupun ekonomi. 2. Konflik global dan ketidakadilan kemanusiaan. Dunia hari ini dipenuhi konflik, bersenjata dan ketidakadilan sistemik yang menyebabkan penderitaan massal, khususnya di wilayah seperti Gaza, Timur Tengah, dan sebagian Afrika. Ribuan nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan, menjadi korban. Dalam Islam, penjagaan jiwa, hifz an-nafs, merupakan salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, peperangan, penjajahan, dan kekerasan yang menghilangkan nyawa manusia secara zalim jelas bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meskipun sering dibungkus dengan dalih politik, keamanan, atau kepentingan global. 3. Tanda-tanda akhir zaman, akhirul zaman. Sebagian ulama memandang kondisi dunia saat ini sebagai fase yang semakin mendekati tanda-tanda kecil kiamat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi. Di antaranya, wabah dan penyakit seperti pandemi global yang sejalan dengan hadis tentang merebaknya ta'un wabah, fitnah dan kekacauan, ditandai dengan banyaknya konflik, hoax, kebingungan kebenaran, serta hilangnya rasa aman. Perubahan alam yang ekstrim, termasuk fenomena Jazirah Arab yang mulai menghijau, sebagai bagian dari perubahan iklim global yang drastis. 4. Ujian keimanan dan istidraj. Situasi dunia yang semakin berat sejatinya adalah ujian keimanan bagi orang-orang beriman. Apakah mereka tetap berpegang teguh pada kebenaran atau justru ikut larut dalam arus kerusakan? Islam juga mengingatkan tentang istidraj, yaitu ketika seseorang atau suatu kelompok terus diberi kenikmatan dunia, kekuasaan dan kemewahan, padahal mereka semakin jauh dari Allah. Kenikmatan itu bukan tanda cinta, melainkan penangguhan sebelum datangnya perhitungan yang lebih berat. Karena itu, tidak semua keberhasilan duniawi patut dibanggakan, dan tidak semua kesulitan adalah tanda keburukan. 5. Seruan kembali kepada ajaran Islam, solusi hakiki. Islam tidak hanya mendiagnosis masalah, tetapi juga menawarkan solusi. Dunia yang tidak baik-baik saja adalah seruan untuk kembali memperbaiki hubungan dengan Allah, hablum minallah, melalui taubat, ibadah, dan ketulusan iman. Menegakkan keadilan dan kepedulian sosial, hablum minannas,